Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang supervisi dan kepemimpinan dalam pendidikan. Di sini saya beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aditya Ali, yang kedua ada Reski Agung Maulana, dan yang ketiga saya sendiri, Riki Subagja. Baik, kami akan mempresentasikan secara langsung materi tentang supervisi dan kepemimpinan dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Ali dari kelompok 8, NPM 19219 119. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep supervisi akademik. Jadi, supervisi akademik ini adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru mengembangkan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, supervisi akademik ini tidak terlepas dari penilaian kinerja dosen atau instruktur dalam mengelola pembelajaran. Nah, supervisi pendidikan ini mempunyai penilaian kinerja dosen atau instruktur dalam supervisi akademik. Nah, melihat kondisi nyata kinerja guru ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya bisa dicontohkan dengan misalnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, apa yang sebenarnya dilakukan oleh dosen atau instruktur di dalam kelas, terus aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas ini yang bermakna bagi dosen atau instruktur dan mahasiswa, terus apa yang telah dilakukan oleh dosen atau instruktur dalam mencapai tujuan akademik. Nah, jadi semua pertanyaan ini atau berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan dosen atau instruktur dalam mengelola pembelajaran. Namun, satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa setelah melakukan penilaian kinerja berarti selesailah pelaksanaan supervisi akademik. Nah, melainkan harus dilanjutkan dengan tindak lanjutan berupa pembuatan program supervisi akademik dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi supervisi akademik ini. Nah, jadi tujuan supervisi akademik ini yang pertama membantu dosen atau instruktur mengembangkan kompetensinya, yang kedua mengembangkan kurikulum, dan yang terakhir mengembangkan kelompok kinerja dosen atau instruktur dan membimbing penelitian tindakan kelas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun prinsip-prinsip supervisi akademik, yang pertama ada praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi satuan pendidikan. Yang kedua sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. Yang keempat realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Yang kelima antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Kemudian konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dengan inovasi dosen atau instruktur dalam mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian ada kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan dosen dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian ada kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asih dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian ada demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Kemudian aktif, artinya dosen atau instruktur dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Kemudian ada humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan penuh humor. Kemudian berkesinambungan,
dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala satuan pendidikan. Kemudian ada terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. Dan yang terakhir ada komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik di atas. Yang tadi ya, yang humanis, berkesinambungan, dan terpadu. Kemudian ada dimensi-dimensi substansi supervisi akademik. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yang kedua ada kompetensi pedagogik, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. 5. Teknik-teknik supervisi. Teknik-teknik supervisi itu ada dua macam. Yang pertama teknik supervisi individual, yang kedua teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual yaitu pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap dosen atau instruktur, sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Adapun macam-macam teknik supervisi individual, yang pertama ada kunjungan kelas, ada observasi kelas, ada pertemuan individual, ada kunjungan antar kelas, dan yang terakhir menilai diri sendiri. Yang pertama, kunjungan kelas adalah teknik pembinaan dosen atau instruktur oleh kepala satuan pendidikan untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk menolong dosen atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Yang kedua ada observasi kelas. Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif, aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan dosen atau instruktur dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga ada pertemuan individual. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dosen atau instruktur. Tujuannya adalah yang pertama memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan dosen melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri dosen. Yang keempat, menghilangkan atau menghindari segala prasangka. Adapun jenis-jenis pertemuan individual. Yang pertama, classroom conference, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di dalam kelas ketika mahasiswa sedang meninggalkan kelas. Yang kedua ada office conference, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di ruang kepala satuan pendidikan, di mana sudah dilengkapi dengan alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan pada dosen. Yang ketiga ada casual conference, yaitu percakapan individual yang bersifat informal, yang dilakukan secara kebetulan bertemu dengan dosen. Yang keempat observational visitation, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau observasi kelas. Kemudian yang keempat ada kunjungan kelas. Kunjungan antar kelas adalah dosen atau instruktur yang satu berkunjung ke kelas yang lain di satuan pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Cara melaksanakannya yaitu harus direncanakan. Kedua, dosen yang akan dikunjungi harus diseleksi. Kemudian sediakan segala fasilitas yang diperlukan. Kemudian supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan pengamatan yang cermat. Kemudian yang terakhir menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri sendiri. Kemudian yang kedua ada supervisor kelompok, yaitu satu cara melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan pada 2 orang atau lebih. Dosen yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama ya yang kekurangannya. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka ingin hadapi. Menurut Guin, ada 13 teknik supervisi kelompok. Yang pertama kepanitiaan, ada kerja kelompok, ada laboratorium dan kurikulum,
ada membaca terpimpin, ada demonstrasi pembelajaran, ada dharma wisata, ada kuliah atau studi, kemudian di diskusi panel, ada perpustakaan, ada organisasi profesional, ada buletin, supervisi, kemudian ada pertemuan dosen dikumpulkan, dan yang ketiga lokakarya atau konferensi kelompok. Kemudian materi yang terakhir yaitu kepemimpinan. Merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Kemudian ada 7 karakteristik kepemimpinan kepala sekolah, yaitu yang pertama, memiliki visi yang jelas, kemudian memiliki harapan tinggi, kemudian yang ketiga, memprogramkan dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, kemudian mendorong pemanfaatan waktu secara efisien, kemudian mendayagunakan berbagai sumber belajar, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.